perlawanan dari bandar judol itu pasti. Nah, Polri tidak boleh main-main. Ini adalah perangkap-perangkap setan yang baru gitu kan. Ya. Kejahatan itu tidak bisa hilang. Kejahatan itu akan dilakukan lebih canggih lagi. Usut tuntas bagi siapapun yang terlibat membackingi bandar. Ya, siapapun yang ada di belakang situ begitu ya. Siapapun orang-orang yang membackupnya, siapapun bandarnya ya tentu ya harus kita tumpas begitu, harus kita tumpas sampai ke akar-akarnya seperti itu ya. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Crosscheck pekan ini bersama saya Theophilus Ivan. Nah Sobat Medcom, minggu ini kita membahas topik yang menarik, yaitu soal pemeriksaan terhadap mantan Menkominfo Bapak Budi Ari. Nah kita tidak akan membahas sosoknya, tetapi kita akan membahas hal yang lebih besar, yaitu soal judi online. Nah kita juga akan mengulas bagaimana sih sebenarnya babak baru perang judol ini. Kita akan lihat bagaimana upaya pemerintah dan juga polisi dalam memberantas judol yang tentunya menjadi masalah bagi Indonesia. Nah bersama saya sudah hadir dua narasumber yang akan membahasnya. Yang pertama ada Komisioner Kompolnas Bapak Yusuf Warsim. Terima kasih Pak Yusuf sudah datang. Terima kasih kembali. Dan yang berikutnya Sobat Medcom ada ketua kami yaitu Mas Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi Mas Zulkar. Ya, pagi Mas. Ya, alhamdulillah. Nah, langsung aja nih ke topik utamanya. Saya memulai dari Pak Yusuf dulu nih. Pak Yusuf, minggu ini berita lagi ramai soal pemeriksaan mantan menteri ya soal judol. Nah seperti yang tadi sudah sampaikan di awal, kita tidak akan membahas sosoknya, tapi saya ingin bertanya pada Pak Yusuf. Pak Yusuf ini sebagai Komisioner Kompolnas, bagaimana sih Pak melihat upaya perang judol yang belakangan ini lagi ramai Pak? Tidak hanya di tingkat pusat, tapi di daerah juga berapa kali saya baca beritanya itu sedang gencar untuk memberantas judol. Bagaimana tanggapan dari Kompolnas ini Pak? Ya karena kan Pak Presiden kita itu dalam asta citanya jelas itu cukup lugas dan gamblang, salah satunya memperkuat pencegahan dan pemberantasan. Nah, salah satunya adalah judi online. Jadi aparat penegak hukum, pemerintah ya harus tegak lurus itu kepada arahan presiden, karena itu asta cita kan, tidak boleh bermain-main. Jadi ya tanda kutip perang melawan judol itu sudah jelas lah kalau gitu, karena kan Pak Presiden itu kan orangnya tegas. Nah, jadi kita tidak boleh main-main itu. Nah kami pun Kompolnas tentu fungsinya sebagai pengawas Polri kami dorong tegak lurus pada Pak Presiden. Nah, Pak Presiden untuk siapa? Untuk kepentingan masyarakat kan, agar masyarakat terbebas dari praktek pelaku ya. Kalau bahasa saya terbebas dari judi online karena korban sebenarnya. Nah, itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, boleh jelasin nggak sih kan Kompolnas ini sebagai mitra dari Polri Pak? Bagaimana sih Pak peran pengawasan Kompolnas ini terhadap Polri dalam upaya sama-sama nih untuk memberantas korupsi? Iya. Nah, kalau komitmen untuk pemberantasan judi online ini kita tarik historisnya, sebelumnya Pak Presiden ke-7 ada membentuk Satgas. Ya. Pemberantasan judi online, Polri di situ bidangnya penegakan hukum. Nah, tentu ini semakin tegas lagi karena asta cita. Ya. Oleh karenanya, Kompolnas kedudukannya di bawah Presiden sebagai lembaga negara, ya harus bertanggung jawab kepada Presiden. Maka kita harus benar-benar menjalankan fungsi mengawasi yang dilakukan Polri untuk memberantas judi online itu. Nah, Polri tidak boleh main-main. Usut tuntas bagi siapapun yang terlibat membackingi bandar. Cuman ya kalau pelaku ini kan sekarang banyak ya, remaja 10.000 agak sulit kalau ditindak ini, masif gitu kan, ratusan itu ya. Tentu pemberantasan yang dilakukan oleh Polri itu benar-benar sungguh-sungguh profesional agar tidak ada lagi korban-korban judi online ini yang itu data-datanya menunjukkan sudah menyasar anak-anak kita, remaja kita, pelajar dan mahasiswa. Jadi kami sekali lagi ya, Kompolnas sebagai pengawas pasti diharapkan masih ini agak juga tegas kepada Polri itu. Nah, tadi Pak Yusuf sempat menyinggung soal tantangannya tidak mudah. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Yusuf. Tapi sebelumnya saya ingin geser ke Bang Zul. Bang Zul, Menko Politik dan Keamanan nih, Bapak Budi Gunawan kemarin dalam konferensi pers bilang Indonesia itu darurat judi online. Nah, kalau Bang Zul sendiri dari kacamata anak muda melihat judi online ini sebenarnya seperti apa sih Bang Zul? Ya tentu adalah ini ya.
kita sebagai anak muda tentunya resah sebenarnya dengan semakin maraknya judi online begitu. Nah ini yang saya takutkan sebenarnya itu sudah mulai menjadi habit begitu, menjadi kebiasaan di antara anak-anak muda bahkan sampai di anak-anak sekolah seperti itu. Seperti misalnya ya mulai maraknya misalnya orang bermain yang dikiranya mungkin game online tapi sebenarnya itu judi online. Nah itu mulai marak misalnya di tempat nongkrong begitu ya, di tempat kuliah, di kampus-kampus. Nah itu mulai marak tuh. Jadi itu mulai semacam seperti habit seperti itu, yang mana mereka mulai bahkan membicarakannya seperti hal yang normal, seperti membicarakan misalnya hasil skor semalam atau apa. Nah, itu mulai marak gitu, mulai jadi habit. Nah itu yang saya sangat takutkan, saya sangat resahkan. Kita di organisasi juga gitu, di kami itu juga menjadikan ini satu isu yang harus kita perangi bersama tentunya begitu. Nah saya kira langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, ya langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian itu harus kita dukung begitu. Itu adalah hal-hal yang positif yang tentunya harus kita terus dukung, harus kita support. Dan tentu sebagai anak muda tentu kita juga harus mengambil peran begitu ya. Mengambil peran bagaimana kita misalnya mengedukasi sekitar kita, itu yang paling penting sebenarnya. Mulai dari lingkungan sekitar atau mungkin ya dari diri kita sendiri begitu. Bagaimana kita membentengi diri kita agar tidak terjerumus. Ya saya bilang ini adalah perangkap-perangkap setan yang baru gitu kan. Ya mungkin dulu bentuknya ya judi itu orang main judi secara luring itu, secara offline itu mungkin mainnya sembunyi-sembunyi begitu ya. Aksesnya terbatas, cuma beberapa orang yang boleh main begitu. Atau mungkin cuma orang yang tahu aja gitu kan. Tapi sekarang itu sudah jadi, ini merasakan sekali begitu. Jadi ya sudah jadi hal yang normal lah bagi beberapa orang begitu. Saya naik kereta misalnya di KRL, di samping kiri dan kanan saya tuh udah jelas-jelas gitu kan memamerkan hasilnya gitu. Gitu. Bahkan mereka jelas-jelas nanya ke saya bahkan begitu. Ada yang nanya, "Mas, main game ini enggak?" Nah, ini adalah hal yang meresahkan tentunya bagi saya gitu. Nah, ini sudah mulai menjalar lah masif begitu kepada semua kalangan, bukan cuma anak muda tapi seluruh lini begitu ya. Mulai dari yang tua sampai anak-anak juga sudah mulai terkena dampaknya. Dan ini tentunya kalau kita tidak segera mengambil tindakan begitu, itu akan terus menjalar begitu, dan akhirnya mungkin akan sulit untuk ditumpas begitu jika kita tidak mulai dari sekarang. Dan saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti tadi yang disampaikan Bapak, nah itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang harus kita dukung begitu. Dan tentunya ya siapapun yang ada di belakang situ begitu ya, siapapun orang-orang yang membackupnya, siapapun bandarnya, ya tentu ya harus kita tumpas begitu, harus kita tumpas sampai ke akar-akarnya seperti itu ya. Itu yang harus kita terus upayakan, dan saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil mengarah ke sana seperti itu. Nah, tadi kan Bang Sundris bilang bahwa judul ini udah menyasar anak muda, dan bahkan tentu anak muda kan tentu berada di lingkungan kampus juga. Nah, kalau dari kami sendiri ada nggak sih upaya-upaya untuk seenggaknya mengedukasi gitu teman-teman di kampus supaya tidak terjerumus sama judul ini? Nah, betul. Nah, itu Mas kami ya, salah satu hal yang pertama kita lakukan setelah pelantikan sebenarnya, yaitu kemarin Pak, ini setelah pelantikan bulan Juli itu adalah langsung gitu ya, menjadikan isu judi online ini, isu memerangi judi online ini sebagai isu yang akan kita bawa selama kepengurusan begitu Pak. Gitu. Ini karena kepengurusan kita cuma 2 tahun, nah dari awal sampai akhir kita tegaskan memang bahwa judi online ini adalah hal yang harus kita perangi bersama begitu, dan kami harus ambil peran di dalamnya begitu. Organisasi, bukan cuma kami, tapi organisasi kepemudaan lainnya, komunitas-komunitas anak muda lainnya ya juga harus turut begitu. Mungkin kami sebagai pelopornya, tapi yang lainnya harus ikut serta begitu, harus mulai mengambil inisiatif, harus mulai concern terhadap isu-isu tersebut. Maka dari itu hal-hal yang dilakukan oleh kami kemarin misalnya, hal yang pertama kita lakukan setelah pelantikan itu adalah misalnya langsung mendatangi Menko Polkam gitu, untuk audiensi begitu. Kita menyampaikan keresahannya teman-teman begitu ya, teman-teman di daerah, karena kami ini ada di seluruh Indonesia ya, ini keresahan bersama Pak gitu ya, keresahan bersama. Maka kita sampaikan ke Bapak Menteri bahwa ya ini keresahan kami, dan harapannya memang bisa kita ambil peran, bisa kita turut serta begitu untuk setidaknya melawan lah begitu ya judi online ini, peredaran judi online ini, masifnya judi online ini, apalagi di kalangan anak muda yang memang jadi concernnya dari organisasi kami seperti itu. Nah itu yang menjadi fokus. Kemudian ya hal yang mungkin secara teknis ya ada beberapa hal yang pernah kita lakukan, misalnya edukasi langsung, baik itu melalui sosial media maupun secara penyuluhan langsung. Nah, itu sudah dilakukan oleh teman-teman kami di daerah-daerah. Nah itu adalah langkah taktis yang saya rasa
bisa kita ambil sekarang di kalangan anak muda untuk bisa menyasar begitu ya, untuk memberikan pemahaman bahwa judi online ini nggak boleh dibiasain begitu. Bukan hal yang biasa, ini hal yang harusnya jadi hal yang tabu lah untuk kita begitu ya. Hal yang tabu kita bicarakan di kalangan di tongkrongan begitu ya. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, itu langkah-langkah taktis yang coba diambil oleh kami, dan harapannya bukan cuma kami yang seperti itu, Mas, begitu ya. Kita harapannya juga komunitas-komunitas yang lain, anak-anak muda yang lain mulai untuk concern ke arah situ gitu. Apalagi mungkin sekarang Gen Z begitu ya, bahkan sekarang mulai masuk ke Gen Alpha dan sebagainya. Nah, ini menjadi concern kita bersama. Tentunya juga harapannya ya anak-anak muda ini bisa jadi mitra kritis begitu ya, mitra kritis bersama pemerintah, bersama kepolisian begitu ya, semua stakeholder. Nah, ini untuk memberantas judi online ini. Nah, itu harapannya seperti itu sih, Mas. Oke, berarti di kami ini kepengurusan sejak awal judi online menjadi salah satu isu yang paling krusial juga gitu ya. Makanya Betul, kan dibilang sampai 2 tahun kepengurusan harus memerangi judol. Dan tadi Bang Zul juga bilang bahwa nggak bisa kami sendiri, harus juga organisasi muda yang lain untuk bergerak. Nah, saya ingin kembali ke Pak Yusuf. Kalau tadi anak muda sudah bergerak nih, Pak. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga sebenarnya tantangan dalam memberantas judul itu apa sih, Pak? Karena kalau kita lihat itu kan sepertinya pemerintah dan polisi udah melakukan banyak cara. Misalnya membentuk satgas, terus membuat duta anti judi online, sampai memasifkan upaya penangkapan di daerah gitu, Pak. Boleh jelasin nggak sih, Pak, sebenarnya tantangannya apa sih, Pak? Kok masalah judul tuh ada lagi? Ya, pertama kan ini pencegahan. Nah, pencegahan itu harus berjalan. Nah, yang diberikan atau yang punya kewenangan untuk bisa mencegah, nah, akan berpraktek, beroperasinya ya, beroperasinya lah ya, beroperasinya judi online itu kan berarti ada pada akses internet, nah, melalui web, situs. Nah, pencegahannya harus ke sana gitu. Tapi ada sebagian pendapat itu ada pada servernya. Nah, siapa yang berwenang itu? Nah, sementara kewenangan katakanlah Kemenko Digi, Kementerian Komunikasi dan Digital punya kewenangan untuk mencegah, menutup akses. Nah, dan apabila sudah terpantau ada beroperasi, maka diblokir. Nah, itu seberapa jauh kewenangan itu penting. Nah, untuk Polri sendiri kan kaitannya dengan penegakan hukumnya, ya pencegahan yang dilakukan melalui patroli. Tapi sekali lagi namanya di ruang cyber. Nah, menurut saya judol ini salah satu bentuk kejahatan cyber sebenarnya, tidak hanya dalam bentuk kejahatan judi 303 nah, kalau di KUHP, tapi ini sudah judi online kan disebutnya, dan itu sudah masif. Nah, orang mungkin sudah jarang main judi darat ya. Itu sudah sangat masif. Nah, pemain korban untuk memainkannya itu sudah masif ya, karena jaringan kan. Nah, ini tantangan, memutus jaringannya itu adalah tantangan. Barangkali ketika pun bandarnya bisa dibekuk, bagaimana dengan servernya? Itu tantangan. Itu tantangan. Makanya kan yang diharapkan oleh beberapa ahli tidak hanya ke pemblokiran, ke penutupan akses, tapi bagaimana seperti itu. Sekali lagi tantangan, harus ada lembaga yang pemerintah yang punya kewenangan itu. Kalau Polri kan kewenangannya menindak. Patroli, itu pun tidak bisa semua dipantau kan. Oleh karenanya perlu sinergi dan kerjasama ini. Seperti adik-adik kami ini fokus. Nah, ini bagus ini, mesti dijalin kerjasamanya. Kemarin udah ketemu Menko Polkam kan, Pak Budi Gunawan, Menko Polkam itu kan ketua Kompolnas juga. Nah, ini bagus ini digandeng dari adik-adik mahasiswa, melakukan kegiatan sosialisasi, pencegahan, termasuk turut memantau informasi kaitannya dengan, kan tadi katanya sudah habit, berarti kan sudah ini ibaratnya udah mainan baru anak muda sekarang kan. Betul. Ini bahaya ini. Dikira nongkrong biasa, kira main medsos, rupanya itu. Jadi ini tentu bahaya, maka perlu kerjasama semua elemen, apalagi
kalau berdasarkan data-data itu adalah menyasar remaja dan mahasiswa, dari elemen mahasiswa perlu proaktif memberikan informasi kepada Polri, dan tentu kita dorong, kita sarankan dari pihak kepolisian di dalam rangka pencegahan, tidak hanya sekedar menindak tapi pencegahan agar dapat menurunkan. Ketika aksesnya sulit untuk dipantau terus masih terus maka kan pencegahannya harus berjalan. Melalui sinergi bersama adik-adik mahasiswa seperti kami, memberikan informasi. Kalau memang masih ada terlihat memainkan itu, segera diinformasikan kepada Polri, dan Polrinya harus juga proaktif. Jangan sampai diinformasikan tidak dikerjakan. Itu tugas Kompolnas, mendorong itu. Itu. Nah, yang ingin saya tahu nih dari kacamata Kompolnas sendiri, kerjasama antara Polri, Komdigi dan juga PPATK nih, yang biasa kita dengar PPATK tuh suka memblokir rekening. Menurut Pak Yusuf sendiri, kerjasamanya udah maksimal belum sih Pak kolaborasi ini untuk memberantas judol? Ya, sejauh ini kerjasama itu sudah berjalan karena masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri. Polri kan tidak punya kewenangan memperlambat akses, menutup akses, memblokir. Itu kewenangannya. Sementara ini itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, itu terus kaitannya dengan arus uangnya, karena itu berada di perbankan. Deposit, yang pemainnya itu harus deposit kan ke bank. Nah, itu ya kewenangannya ada PPATK. Memang harus bekerja sama, harus bekerja sama. Nah, hanya kan kemarin ini kita dicederai ya. Apa yang kemarin dibentuk Satgas itu sudah bagus. Jadi semua lintas instansi. Nah, sekarang perlu digalang kekuatan elemen-elemen masyarakat, seperti yang katakan, saya menyebutnya itu tetap korban, pelaku judi online itu, pemain itu. Nah, adalah adik-adik remaja, adik-adik mahasiswa. Ini harus digalang juga oleh Polri dalam rangka mencegah dan melakukan penindakan informasi-informasi yang masih beroperasinya satu situs menjalankan judi online. Nah, jadi ketika nanti melihat ini temannya masih bermain, bisa diinformasikan nah, ini perlu dijalin kerjasama nanti kami PP Polri ya, kalau bisa Kapolri didatangin atau audiensi betul. Dengan Kapolri. Kami minta ini serius Polri memberantas judi online ini. PP kami sebagai bagian dari representasi elemen mahasiswa yang itu juga bagian dari korban judi online, sangat concern, serius. Kami akan mengawal. Nah, itu perlu itu. Jadi tidak hanya Polri sendiri, gitu, harus kita dukung itu. Berarti kuncinya lagi-lagi kolaborasi ya Bang Zul dan Pak Yusuf ya. Betul. Nah, saya ingin geser lagi ke Bang Zul nih. Bang Zul, dari kacamata anak muda, setuju nggak sih dengan anggapan anak muda tuh pengennya serba cepat, serba instan, termasuk mendapat keuntungan atau duit secara cepat, dan akhirnya mereka kejebak sama judul? Setuju nggak sama anggapan itu Bang Zul? Ya, mau tidak mau ya setuju ya. Seperti itu. Memang karakter dari anak muda sekarang, mungkin generasi saya sebenarnya seperti itu. Ya, itu ya pengen serba instan begitu. Bahkan ya hal sekecil misalnya tontonan pun kalau dia tidak suka misalnya di channel YouTube tertentu misalnya dia skip. Itu kan hal-hal kecil yang bisa kita lihat bahwa memang anak-anak muda sekarang itu suka yang serba cepat, serba instan seperti itu. Maka ini juga berlaku misalnya dalam hal finansial mungkin atau hal ekonomi misalnya seperti itu. Akhirnya kan ya kita lihat banyak tuh korban-korban dari grup-grup saham di Telegram misalnya atau apa yang menawarkan keuntungan cepat, yang menawarkan hasil cepat, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, itu akhirnya banyak juga yang terjebak di sana. Begitu banyak juga yang akhirnya jadi korban begitu ya. Nah, ini kemudian menjadi sasaran mungkin ya dari para pelaku atau orang-orang yang ada di belakang situs-situs judi online misalnya seperti itu. Yang menjadi lebih mengkhawatirkannya adalah influencer gitu ya. Bagaimana influence begitu dari tontonan-tontonan anak-anak muda sekarang misalnya, atau orang-orang yang dikagumi oleh anak-anak muda sekarang. Nah, itu juga turut begitu ya. Ada yang secara langsung ataupun tidak langsung mempromosikan seperti itu. Nah, ini kan anak-anak muda sekarang tuh cenderung begitu ya. Cenderung begitu mencari misalnya siapa tokoh yang dia suka misalnya, atau karakter, atau misalnya streamer mungkin begitu. Streamer game misalnya di YouTube dia lihat dan dia main game ini nih, ternyata itu misalnya game judi online misalnya, begitu game slot misalnya, gitu. Akhirnya
karena dia main ini saya ikut deh gitu. Ya. Nah itu banyak juga yang terjebak karena itunya begitu. Akhirnya ketika diiming-imingi lagi bahwa ini hasilnya cepat loh, kita bakalan menang kok gitu, kita hasilnya sesuai dengan harapan seperti itu. Akhirnya ya anak-anak muda ini mungkin yang tadi pikirannya pengen cepat dapat duit begitu ya, buat beli makan misalnya, buat apa, buat tongkrongan, akhirnya ya terjebak. Dan setelah terjebak akhirnya ada adiksi seperti itu, kecanduan. akhirnya kecanduan seperti itu. Gue kalah nih, begitu, top up lagi lah, gitu. Akhirnya kalah lagi nih, top up lagi lah. Kayaknya bakalan menang nih habis ini. Bisa Seperti itu. terjebak pinjol itu nanti. Iya, ujung-ujungnya ke betul. pinjol juga. Betul Pak, betul. Nah itu akhirnya ujung-ujungnya ke pinjol, seperti itu. Nah kalau kita lihat datanya kan, data yang banyak menggunakan pinjol itu anak-anak muda sekarang, seperti itu. Dibandingkan misalnya usia-usia 30 tahun ke atas, itu sekarang range-nya itu ada di usia 20-an tahun begitu, yang menggunakan akses pinjol begitu ya. Apalagi semakin dipermudahnya Pak begitu, semakin dipermudahnya akses, cukup daftar KTP dan sebagainya. Akhirnya dengan kemudahan itu ya, karena serba instannya itu, akhirnya kembali lagi ke lingkaran setan itu. Seperti itu. Akhirnya ya uangnya tidak dipakai untuk hal yang produktif, misalnya untuk belajar atau apa, akhirnya dipakai untuk judi online. Banyak juga kan kasus-kasusnya. Kalau coba deh mungkin Mas cari di Twitter atau di X ya sekarang, di media sosial tuh, ketika aja judi online gitu, pasti banyak tuh kasus-kasusnya. Kasus-kasus viral, ada yang melakukan kekerasan lah, ada yang ini begitu. Karena apa? Karena ya mulai adiksi begitu, mulai ketergantungan, akhirnya karena kebutuhan untuk dana cepat misalnya, karena pengen main misalnya. Nah itu akhirnya banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sosial begitu ya, seperti itu. Nah ini banyak sekali ya akhirnya, dan itu banyak dilakukan bukan oleh kalangan-kalangan orang-orang tua, tapi anak-anak muda begitu. Bahkan ada ya anak-anak misalnya yang rela begitu ya, melakukan kekerasan kepada orang tuanya, kepada ibunya, seperti itu. Ada juga misalnya yang melakukan kekerasan kepada neneknya begitu dan sebagainya. Nah, ini kan tidak sesuai begitu ya dengan nilai-nilai masyarakat yang kita anut begitu ya. Saya tidak mengenal nilai-nilai masyarakat seperti itu begitu ya. Nah, itu kemudian yang harus kita tindak bareng-bareng begitu ya. Apalagi sebagai anak muda yang tentunya concern, ya tentu bersama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kepolisian. Nah ini tentunya jadi hal-hal yang harus kita lagi-lagi memang harus kita perangi begitu ya. Harus kita betul-betul nyatakan perang begitu ya. Gitu ya. Sama seperti misalnya kita menyatakan perang mungkin kepada narkoba. Nah ini mungkin statusnya kita samakan aja begitu. Seperti itu sih mungkin Mas. Oke. Nah Pak Yusuf, soal perang, tentu kalau dalam perang ada yang melawan, ada yang bertahan. Nah yang ingin saya tanyakan, Kompolnas dan Polri sendiri mengantisipasi nggak sih Pak istilahnya serangan balik dari bandar yang merasa kok bisnisnya diganggu gitu? Mengantisipasi itu nggak Pak? Ya kalau secara teoritik kita belajar sosiologi kan, mbahnya sosiologi, kalau mbahnya kriminologi itu kan Emile Durkheim. Kejahatan itu tidak bisa hilang. Sehingga kejahatan itu satu sisi diperlukan untuk menormalkan sistem moral, sistem hukum. Artinya terjadi perubahan-perubahan situasi, sistem, tatanan sosial, terus diberantas kejahatan itu. Sistem itu berubah gitu untuk memberantas kejahatan itu. Kejahatan itu melakukan perubahan juga modusnya, modus operandinya. Jadi perlawanan dari bandar judol itu pasti tidak bisa dipungkiri. Kan tadi kan kejahatan tidak bisa dihapus. Nah, dia merubah modus operandinya. Sekarang kan dirubah seolah-olah itu menjadi game. Anak-anak muda tidak, wah ini menjadi mainan baru ini. Menjadi tempat nongkrong, bukan untuk mendiskusikan satu hal yang penting bagi masa depannya, atau hal-hal yang menjadi hobi-hobi selama ini yang itu hobinya positif. Ya main game baru ini kan itu modus. Betul. Jadi serangan itu tetap ada, serangan balik itu tetap ada. Persoalan yang paling sulit terkait dengan tantangan di dalam memberantas judi online ini transaksi keuangannya. Transaksi keuangan itu 10.000 habis itu hilang gitu. Nah, itu jadi itu juga tantangan PPATK, tantangan Baris Krim menyampaikan kepada kami menelusuri arus keuangan itu yang menjadi tantangannya. Soal menutup akses, berganti baju nanti dia. Maka oleh sebagian pendapat yang ahli, servernya
Langsung ke servernya. Servernya hanya seberapa punya kewenangan lembaga yang kita berikan, kemampuan kita. Namun perang terhadap judi online ini tetap perlu dilakukan. Ini kan penjual pemasaran situs judol ini kan paling masif kan di medsos. Iya, betul Pak. Perlu dilakukan penggalangan 1 hari tanpa medsos, tertutup mereka itu. Iya. Tidak bisa memasarkan. 1 hari berapa kerugian bandar judi online itu misalnya itu kan bentuk-bentuk pencegahan. Artinya serangan balik tetap modus operandi yang akan terus dilakukan perubahan karena kejahatan itu akan terus dilakukan dengan mengikuti bagaimana sistem memberantasnya. Kejahatan itu akan dilakukan lebih canggih lagi. Maka disitulah lahirnya kriminologi kan. Kriminologi itu kan mempelajari ilmu tentang tentang kejahatan. Dia akan melakukan modernisasi karena bagaimana menjadi penjahat. Hanya kelemahan kita dan secara hukum itu tadi. Saya melihatnya judi online ini adalah kejahatan cyber. Kita belum punya ini undang-undang tentang tindak pidana cyber. Ini PR juga perlu dikaji oleh adik-adik mahasiswa untuk menjadi masukan kepada DPR, kepada pemerintah. Kalau saya sih memandang dari aspek hukum sebagai orang yang belajar hukum, undang-undang cyber itu, kejahatan cyber itu sudah sangat perlu melihat kejahatan judi online ini. Itu payung hukum perlu, tapi kaitannya dengan kewenangan yang lebih kuat lagi untuk bisa masuk ke servernya, itu bisa nggak kita negara ini? Masuk ke servernya itu akan lebih itu menurut ahli itu akan lebih terasa itu. Kalau menutup dia bisa buat yang baru, itu tantangan. Tidak mudah itu karena itu kaitannya dengan teknologi informasinya, sistemnya itu. Tapi yang jelas Kompolnas dan Polri nggak gentar tuh Pak melawan serangan balik dari bandar judol ini. Ya, karena itu Astacita Presiden Prabowo itu adalah ahli strategi perang. Ya, kalau sulit harus bertanya kepada Presiden, mohon petunjuk arahan. Tapi kami yakin dalam pantauan kami sebagai pengawas, Polri ini berkomitmen, hanya kami dorong konsistensinya, tegak lurus terus. Nah, perlu dukungan dari elemen masyarakat, apalagi kalau itu elemen dari yang disasar anak muda saat ini. Betul. Perlu itu dukungannya, kerjasama yang baik. Oleh karena itu, habis kita bincang-bincang buat surat ke Kapolri, mohon bisa audiensi. Kami sudah audiensi dengan Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas juga membahas bagaimana memberantas judi online ini, karena sasaran judi online ini adalah anak-anak muda seperti kami. Nah, kembali ke Bang Zul. Tadi Bang Zul bilang bahwa soal dari judul aja anak muda tuh bisa melakukan kejahatan, misalnya mencuri lah hingga membunuh keluarganya sendiri gitu untuk dapat judul. Nah, ingin saya tanyakan menurut Bang Zul sendiri sebenarnya seberapa penting sih peran keluarga untuk istilahnya membentengi anak-anak ini dari judul? Penting banget, Mas. Penting banget. Nah, itu memang tempat belajar pertama kan ya keluarga ya. Begitu. Nah, itu kalau keluarga udah nggak melakukan pengawasan begitu ya, udah nggak peduli misalnya dengan apa yang dimainkan oleh anak-anaknya, misalnya tidak peduli lagi pergaulan anak-anaknya, itu bahaya menurut saya seperti itu. Karena ya itu tadi, ketika ada kebebasan-kebebasan seperti itu yang diberikan, tidak adanya pengawasan-pengawasan, mungkin juga ada faktor keluarganya yang nggak mengetahui sebenarnya ya, kurang pemahaman bahwa kayak gimana sih itu sebenarnya game judi online itu kayak gimana sih sebenarnya, cara top up-nya mungkin mereka nggak paham atau apa, itu ya berpengaruh sebenarnya. Jadi memang perlu adanya edukasi sebenarnya, bukan sekedar edukasi kepada anak-anaknya saja, tapi memang kepada seluruh kalangan, begitu, kepada orang tua, begitu ya, kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini perlu memang untuk dilakukan begitu ya, edukasi seperti itu, agar kita paham betul bahwa pergaulan anak-anak ini sekarang ternyata udah nggak mainannya udah baru nih, kata Pak Yusuf tadi kan. Gitu, mainannya udah baru nih. Jangan sampai orang-orang tua itu menganggap wah mereka main game main biasa lah ini, HP doang gitu kan. Ternyata nggak, udah hilang 10 juta gitu kan. Udah hilang gitu berapa ratus ribu misalnya. Nah, ini karena kurang pengawasan. Jadi ya kalau misalnya ditanya soal betapa pentingnya faktor keluarga, ya penting banget. Begitu, ketika keluarga terlalu membebaskan, akhirnya ya itu tadi terjadi begitu ya. Terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum begitu. Nah, ini yang perlu kita
cegah lah begitu. Kita cegah sejak awal. Jadi saya yakin sebenarnya kalau edukasi itu baik begitu ya, sampai begitu mengakar kepada masyarakat, ya bagaimanapun masifnya iklan-iklan judi online yang muncul di sosial media ataupun di website-website, ya mereka mungkin tidak akan mengklik situs itu begitu, karena mereka paham, wah ini ya situs gak baik nih gitu kan, ini mainan gak baik nih untuk saya bisa rugi dan sebagainya. Maka ya menurut saya yang paling penting itu adalah edukasi. Memang kita segera melakukan edukasi. Nah itu tadi seperti misalnya kita lakukan di kami misalnya seperti itu Mas, nah itu penting menurut saya begitu ya. Ketika edukasi sudah kita lakukan secara menyeluruh, masyarakat kita sudah berikan pemahaman, orang-orang tua juga sudah paham, saya kira itu secara organik begitu ya, bisa menekan lah begitu, setidaknya menekan atau mungkin ya mencegah lah dari bagaimana masifnya peredaran atau permainan judi online yang ya sangat meresahkan ini lagi-lagi ya begitu ya. Tapi ketika orang tua atau keluarga itu biasa saja, ya itu tadi kita harus siap juga bahwa ya akan terjadi banyak tindakan-tindakan yang bertentangan begitu ya. Nah ini lagi-lagi ya mungkin kurangnya faktor penanganan atau edukasi dari keluarga itu sendiri. Gitu sih Mas. Nah menurut Bang Zul sendiri, tadi kita udah dengar juga upaya Kompolnas dan juga Polri, Kementerian Komdigi dan juga PPATK dalam memberantas judol ini. Menurut Bang Zul sendiri sebenarnya ada nggak sih cara untuk membuat anak muda dan juga orang tua yang udah terlanjur nyemplung gitu ke judol supaya kapok gitu, Bang Zul, dari kacamata Bang Zul? Ya kalau saya ditanya gitu ya soal tindakan yang membuat mereka kapok ya gitu ya. Saya pengennya mereka di penjara misalnya, tapi kan nggak mungkin. Penjara penuh katanya ntar. Penuh kan? Gitu. Saya baca berita gitu, Pak Menteri Cak Imin gitu ya, atau Gus Imin ya. Gus Imin ya, beliau bilang ya sekarang pemain judi online itu yang ada transaksinya tercatat gitu di PPATK 8,8 juta gitu. Nah, itu kalau kita penjarain semua 8,8 juta dan itu ada 100 ribuan atau 200 ribuan anak-anak begitu kan. Nah, itu kalau diberi hukuman ditutup akses internetnya. Nah, nanti pelanggaran HAM lagi, akses informasi terhambat. Susah juga ntar kita Pak Yusuf lagi. Susah lagi seperti itu. Jadi ya memang ya perlu kita rembukan bersama gitu. Perlu kita diskusikan bersama kira-kira tindakan apa kira-kira yang bisa membuat mereka jerah begitu. Tidak bisa kita ambil segera tindakan-tindakan yang sekilas mungkin masukin penjara gitu atau tutup akses internetnya. Tentu itu akan banyak mengundang kontroversi dan sebagainya. Walaupun ya bisa kita lakukan, mengapa tidak gitu, why not begitu. Cuma tentu saya kira ada tindakan-tindakan yang bisa lebih sesuai begitu, disesuaikan dengan kondisinya sekarang misalnya. Dan saya kira itu juga lagi digodok mungkin sama pemerintah begitu ya, bersama DPR mungkin. Nah ini saya harapannya begitu ya, harapannya mereka betul-betul menggodok ini. Karena kalau dilihat 2 bulan pertama ini mungkin kementerian yang paling aktif nih Komdigi memang ya. Begitu, Komdigi bersama PPATK dan kepolisian begitu. Saya marak sekali melihat di di berita, trending begitu. Nah, ini ada lagi nih kasus baru nih judi online dan sebagainya. Nah, ini juga tentunya jadi kementerian paling sibuk dan saya harapnya ya concernnya ke situ gitu. Pemerintah tadi seperti yang dibilang Pak Yusuf begitu, Pak Presiden ini betul-betul mengatakan begitu kan, wah ini kita perangin nih judi online begitu kan. Nah ini mungkin Pak Prabowo juga melihat bahwa ini betul-betul meresahkan ini, selain berdampak kepada sosial, berdampak juga nih ke ekonomi begitu kan. Nah ini akhirnya perlu kita cari begitu ya, perlu kita diskusikan bersama dan tentu ya kami begitu ya, teman-teman anak-anak muda juga ya tentu harus mengkaji begitu ya, mahasiswa juga mengkaji kira-kira apa nih tindakan yang perlu kita lakukan. Kalau bisa mencegah lebih baik sebenarnya daripada menghukum ya gitu ya. Kita harapannya lebih ke pencegahan sebenarnya daripada sudah terlanjur gitu, akan sangat sulit begitu ya ketika mereka sudah terjerumus begitu dibandingkan misalnya mereka baru tertrigger misalnya kan, mereka baru kepengen nih. Nah itu kita cegah dari situnya tuh gitu. Nah dari Pak Yusuf sendiri tadi sempat ingin menambahkan apa Pak Yusuf? Ya itu saya tetap melihatnya pelaku judi itu adalah korban. Jadi agak sulit kita 8,8 juta itu tidak bisa dilakukan sulit lah kalau dilakukan penindakan. Maka sebenarnya mereka itu korban. Hanya tadi itu penguatan pada pencegahan. Sementara di 3 lembaga ini yang punya kewenangan jelas ya. Polri tentu kita dorong terus
secara profesional, sungguh-sungguh melakukan patroli cyber Oke. terhadap situs-situs yang itu terendus sebagai situs judi online. Nah, hasil patroli kan langsung didata, kan disampaikan ke Kemeninfo. Ya, Kemendigi. ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital blokir kalau sudah ada data dari Polri, jangan dibuka lagi. Ya. Itu pencegahan itu. Jadi patroli cyber terus dikencarkan, yang menyasar yang itu terkait dengan judi online, datanya berikan ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dilakukan penutupan akses, pemblokiran. Itu harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan. Nah, kalau membiarkan itu, korban pasti tetap ada. Seiring dengan itu barulah edukasi dari elemen-elemen masyarakat. Polri juga melakukan edukasi terkait dengan bentuk-bentuk modus-modus operandi judi online itu seperti apa. Itu kita dorong. Masyarakat seperti adik-adik kami juga melakukan itu dan bekerja sama saling memberikan informasi. Apabila memang masih ada dilihat ada situs yang menjalankan judi online itu, segera diinformasikan kepada Polri. Kami mengawasi apa yang dilaporkan itu ditindaklanjuti atau tidak. Nah, ini patroli cyber dikencarkan. Oke, nah Pak Yusuf, saya juga penasaran nih, kan kita tahu ya udah banyak banget sebenarnya mantan pemain judol, bahkan ada kalau kita dilihat di YouTube ada bandar judol yang menceritakan sebenarnya dalemannya judol itu seperti apa. Jadi yang mungkin Sobat Medcom juga udah tahu bahwa biasanya kalau modus orang judol itu adalah pertama kita kasih untung dulu tuh, kasih seger angin-angin surga dikit, tapi nanti waktu udah numpuk banyak langsung dibalikin, dirugiin tuh. Nah, mengingat fakta yang seperti itu, dari kacamata Pak Yusuf sendiri, kenapa sih Pak masih ada masyarakat yang tergiur gitu? Karena kan udah tahu nih, apakah karena kurang sosialisasi dan edukasi soal trik dari judol ini atau seperti apa sih Pak Yusuf? Ya mungkin faktor-faktornya itu kan banyak. Kan sama juga kayak narkoba itu yang pengguna. Pengguna itu kan pertama dia menggunakan, dipastikan dia tidak membeli. Ya. Diberi. Betul. Diberi. Kasih coba. Diberi gratis melalui jaringan siapapun. Sudah mengalami kecanduan, dia harus beli. Diberikan keuntungan, wah sama kan, dibuat kecanduannya dulu, daya tariknya dimunculkan dulu. Nah, siapapun pasti tergiur. Nah, cuman kan itu kan edukasi ya. Edukasi kalau hanya sampai sebatas itu tidak bisa diberantas. Oleh karena itu peran negara, peran pemerintah, peran Polri itu sangat penting. Termasuk ini yang masih sulit itu tantangan soal transaksi keuangan itu. Nah, itu sangat vital, itu bisa masuk ke transaksi keuangannya sehingga tidak hanya ke situs-situsnya, tapi langsung masuk dan diblokir akun-akun rekeningnya itu bagian dari pemberantasan yang efektif. Hanya kami mendapatkan penjelasan dari Bareskrim itu bagian yang salah satunya yang hambatan besar. Menutup mudah akses. Nah, tapi menutup akun-akun yang terendus oleh praktik judi online itu tidak mudah. Itu tantangannya ternyata ya selama tantangannya ini. Sementara ini. Nah Pak Yusuf dan juga Bang Zul, kita sudah hampir sampai di penghujung podcast nih. Tapi saya ingin ke Pak Yusuf dulu nih. Pak Yusuf, boleh nggak dikasih tahu sejauh ini apakah sudah ada rencana kerja Kompolnas dan juga Polri mungkin ya sebagai mitra untuk tahun 2025 ini, ada rencana apa nggak sih spesifik untuk memberantas judol? Dan juga mungkin sebagai penutup Pak Yusuf boleh disampaikan mungkin pesan juga kepada masyarakat supaya menghindari judol, Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Ya. Untuk 2025 ini kami pikir sama apa yang menjadi perhatian kita bersama, kita tegak lurus kepada Astacita Presiden yang itu di dalamnya melakukan penguatan pencegahan dan pemberantasan judi online. Presiden melihat ini sangat meresahkan masyarakat dan berbahaya apabila dibiarkan. Oleh karena itu kami mendorong Polri semakin gencar patroli cyber. Apabila sudah ada bukti terjadinya judi online dan bandarnya itu langsung ditindak, meskipun itu siapapun, tidak mengenal itu aparat negara atau bukan,
langsung ditindak. Ya, yang kedua ya kita masyarakat untuk selalu mawas dalam bermedia sosial, karena media sosial sementara ini menjadi ruang untuk mengiklankan situs-situs judi online. Jadi mawas. Yang kedua ya jangan coba-coba, karena nanti kalau coba-coba ketagihan, akibatnya sudah tidak punya uang, bisa terperangkap judi online. Pinjol. Pinjol, ya dari judo jadi ke pinjol ya, semua sebat jol-jolan nih. Itu memang kayak lingkaran setan itu, Mas. Ya. Udah judi online dulu, pakai uang yang ada, habis itu butuh duit, akhirnya pinjol, judi online lagi. Gitu aja mulut terus ya. Dari lubang tutup lubang, Bang Zul ya. Nah, Bang Zul sebagai penutup nih, saya ingin tanya, Bang Zul sebagai anak muda optimis nggak sih judul ini bisa diberantas setelah kita dengar upaya dari Kompolnas yang disampaikan Pak Yusuf dan juga kementerian lembaga terkait, dan juga terakhir tentunya mungkin harapan Bang Zul sebagai anak muda dan kepada anak-anak muda lainnya supaya yuk kita sama-sama aktif melawan judul dan jangan sampai terjerumus. Silakan Bang Zul. Ya mungkin kalau sebelum-sebelumnya ya, mungkin ya beberapa waktu yang lalu kalau melihat penanganan judi online di Indonesia nih yang kayak carut marut gitu ya, kita kurang optimis rasanya kan. Kita merasa aduh skeptis aja kita ini kalau begini penanganannya, bahkan ya orang-orang di dalam yang harusnya jadi regulator malah jadi pemain gitu kan. Nah itu kan semakin membuat anak muda itu jadi apatis gitu kan ya. Ya udahlah kita main aja gitu kan, nggak ada juga tuh itu mereka juga main gitu. Akhirnya ada mindset seperti itu. Nah itu yang kita khawatirkan seperti itu muncul di kalangan anak muda begitu ya. Tapi melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh kepolisian, Komdigi, pemerintah dan seluruh stakeholder begitu ya. Nah, muncul rasa inilah senang gitu ya. Jadi angin baru gitu ya, angin segar lah bagi kita begitu melihat bahwa ini ada political will nih begitu. Ada kemauan yang kuat dari pemerintah begitu ya, bersama stakeholdernya untuk memberantas judi online begitu, dan tentu kita sebagai anak muda harus turut serta begitu ya, harus ikut begitu mengambil peran sekecil apapun itu. Ya edukasi orang sekitar kita atau ya minimal menghindari begitu. Kalau kata Pak Yusuf tadi jangan coba-coba gitu kan. Jangan coba-coba. Ya, menghindarilah kalau bisa. Kalau ada situs-situs gitu ya misalnya ya langsung di keep aja gitu. Gitu. Gak usah langsung disebar juga gitu. Jangan sampai malah diikut sebar gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang jadi rasa pesimis itu rasa optimis mulai muncul dan tentu kita harapnya tidak sekedar sekedar gimmick begitu ya. Tidak sekedar hanya pencitraan di media, tapi ya harapannya betul-betul dijalankan begitu ya, semaksimal mungkin. Dan saya kira jika terus seperti ini ya saya kira akan menekan dengan sendirinya begitu ya, akan menekan bagaimana masifnya judi online. Dan ya kita lihatlah nanti bagaimana di 2025 ini gebrakan-gebrakan apa yang akan diambil, dan tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi gitu ya, gebrakan-gebrakan atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kepolisian, dan tentunya kita sebagai anak muda harus terus mendukung jika itu positif. Tapi ya kalau misalnya ada kurang-kurangnya ya nggak apa-apa lah kita kritik-kritik. Ya boleh dong, demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Saya kira seperti itu. Tentunya kita mau lihat ini kebaikan ya begitu ya. Ya tentunya hal-hal baik lah yang kita mau dorong seperti itu. Dan untuk anak-anak muda ya pesan-pesannya sih sebenarnya ya itu ya. Ya jangan coba-coba gitu ya. Karena ya sekali udah mencoba gitu kayaknya udah sulit gitu untuk keluar dari jeratan gitu ya, jeratan judi online itu. Karena ya memang ya mungkin beberapa teman saya misalnya seperti itu, ada yang akhirnya putus kuliah dan sebagainya, tidak melanjutkan kuliahnya padahal mereka masa depannya bagus begitu ya. Kalau dilihat nilainya wah bagus nih sebenarnya kalau dilanjutin, tapi karena akhirnya terjerembab begitu, terjerumus judi online, akhirnya tiba-tiba menghilang gitu kan, tiba-tiba nggak masuk kuliah lagi dan sebagainya. Kan disayangkan bahwa ini generasi muda kita loh begitu, generasi muda kita kok bisa gitu kan dihancurkan hanya karena permainan seperti ini begitu. Nah ya, jangan sampai generasi emas yang kita idam-idamkan di 2045 gitu jadi berubah jadi generasi cemas gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Gitu, generasi cemas kayak gitu ya. Ini ya, jangan sampai bonus demografi ini menjadi petaka begitu kan. Itu harapannya. Dan ya masih banyak kok hal-hal positif yang bisa kita lakukan di anak muda begitu ya. Saya kira banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan begitu, dan terbuka banyak ruang lah untuk anak muda berkreasi, dan itu yang harus kita manfaatkan. Produktivitas seperti itu yang harus kita dorong. Bukan hanya di kami saja tapi ya di seluruh lini kita harus masifkan. Dan memang
judi online ini bukan cuma sekedar anak muda saja yang harus dipahamkan, tapi seluruh masyarakat gitu ya, seluruh lapisan masyarakat harus dipahamkan betapa sulitnya. Jangan sampai kita fokusnya ke anak muda saja nih, begitu, tapi orang-orang tuanya kita lupakan, begitu. Biarkanlah mereka main gitu atau dan sebagainya, ya, atau juga nggak ini berpengaruh, ya itu nggak boleh ada pikiran-pikiran begitu. Jadi ya tentu harus semua lini, semua kalangan harus bersatu padu, begitu. Pak Presiden sudah mengeluarkan titahnya, begitu. Jadi ya saya kira sebagai masyarakat yang baik ya, dan tentu ini demi kebaikan bersama ya harus kita dukung secara total, seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih Pak Yusuf dan juga Bang Zul, udah banyak banget yang kita bahas. Semoga upaya pemberantasan judul yang disampaikan Pak Yusuf tadi semakin efektif dan semakin gencar di 2025, dan tentunya dari anak muda bisa berkolaborasi juga bersama pemerintah untuk memberantas judul. Dan sampai sini dulu Sobat Medcom sesi crosscheck kali ini. Saya Teofilus Ivan berserta aku dan bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di crosscheck minggu depan. Dadah.